Selamat pagi semua anak-anak. Kita hari ini belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Kita mulai dengan membaca doa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk materi kali ini kita belajar tentang logika matematika. Ya, logika adalah sebuah sistem berpikir. Jadi logika itu adalah merupakan cara-cara berpikir. Ya, untuk mempelajari logika matematika ini, pertama kita harus tahu dulu. Yang perlu kita ketahui adalah pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah di sini kalian bisa lihat kalimat yang bisa benar dan bisa salah. Ya, jadi kalimat itu bisa benar dan bisa salah. Contohnya SMK BPL berada di Bogor. Ini benar atau salah? Ya, salah. Ini kalimat ini kita tulis sebagai P. Ya. Nilai kebenarannya adalah salah, berarti S, salah. Gitu ya? Ya, contoh selanjutnya, contoh kalimat selanjutnya misalkan ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ini nilai kebenarannya benar, makanya tulisannya ini kita anggap sebagai P. Ini sebagai P ya. Ini berarti nilai kebenarannya adalah benar. Tulis B kalau benar gitu ya. Ya, selanjutnya adalah kalimat terbuka ya. Kalimat terbuka artinya adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalimat tersebut belum ketahuan kebenarannya ya. Ya, contohnya yang pertama, semua pengendara motor itu arogan. Ini kalimat yang belum tentu kebenarannya, belum ketahuan kebenarannya, harus dibuktikan. Apakah semua pengendara motor itu arogan? Maksudnya arogan itu apa sih bahasa gaulnya? Belagu. Gitu. Semua pengendara motor itu belagu. Enggak semua kan? Enggak semua. Dan itu harus dibuktikan kebenarannya. Satu lagi, kalimatnya matematis nih ya. 15x ditambah 2 adalah sama dengan 32. Ini juga disebut kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita masih harus mencari nilai x-nya. Ya, yang selanjutnya adalah ingkaran atau negasi. Ya, ingkaran itu adalah sebuah penyangkalan dari sebuah pernyataan. Ya, ingkaran dilambangkan dengan ini nih, kayak gini nih ya. Lambangnya begitu ya, begitulah pokoknya. Pokoknya begini lambangnya. Itu lambang dari ingkaran. Contoh dari ingkaran adalah seperti ini. Ada pernyataan yang salah. Di sini ada pernyataan yang salah. Ini, saya putih. Itu pernyataannya salah. Kenapa? Saya nggak putih, saya hitam. Ya. Maka di situ pernyataannya adalah salah. P salah. Ketika pernyataannya salah, maka ingkarannya adalah benar. Ya. Lanjut lagi. Sebaliknya, saya gendut. Ini saya kurus. Nah, di sini yang pertama saya gendut, yang kedua saya kurus, ya. Yang benar adalah saya gendut, maka di sini benar. Ya, saya gendut benar. Ingkaran dari saya gendut adalah saya kurus, dia berarti salah. Sudah? Kalau begitu lanjut ya, kita lanjut ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, kita sederhanakan lagi nih ya bentuknya menjadi sebuah tabel kebenaran. Menjadi sebuah tabel kebenaran. Di sini ada P, di sini ada ingkaran P. Ketika P benar, maka ingkarannya adalah salah. Ketika P salah, maka ingkarannya adalah benar. Ya, selanjutnya konjungsi. Ya, konjungsi dilambangkan dengan itu. Lambangnya begini ya. Lambangnya seperti ini. Itu artinya dalam bahasa sehari-hari artinya adalah dan. Ya. Contohnya gini ya. Anak BPL
rajin dan beretika. Rajin ini kita ambil sebagai P. Dan itu ini ya. Beretika itu Q ya. Anak BPL rajin dan beretika. Berarti kalau mau kita mendefinisikan anak BPL ya, anak itu harus rajin dan beretika, harus ada dua-duanya. Coba kita lihat di sini. Anak BPL rajin. Benar ya? Kalau dia rajin dan beretika, maka ini benar. Ya, maka ini benar anak BPL. Coba satu lagi yang di bawahnya. Anak BPL rajin tapi tidak beretika atau barbar. Anak BPL rajin dan barbar. Berarti dia bukan anak BPL. Ya, bawahnya lagi. Anak BPL tidak rajin berarti malas ya. Anak BPL malas tapi beretika. Nah, itu salah. Berarti bukan anak BPL tuh. Yang bawahnya juga. Anak BPL itu malas dan barbar. Berarti itu bukan anak BPL. Begitu cara membacanya ya. Selanjutnya adalah disjungsi ya. Disjungsi itu lambangnya begini ya. Kayak huruf V tapi bukan V. Huruf ini ya, begini ya. Kayak huruf V tapi bukan V. Itu artinya dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia itu adalah atau. Ya, contohnya begini. Menulis dengan pensil atau pulpen. Menulis dengan pensil atau pulpen. Itu benar semuanya ya. Ini pensil kita anggap sebagai P. Atau itu ininya ya. Pulpen itu Q-nya. Jadi itu ya begitu pokoknya. Kamu bisa menulis dengan pensil atau pulpen, tergantung kamu bawanya apa. Yang kasus pertama ini ya, dia menulis dengan pensil atau pulpen dan dia bawa pensil, bawa juga pulpen. Dia bisa menulis? Bisa. Maka benar. Selanjutnya yang bawahnya, dia menulis, dia bawa pensil saja dan gak bawa pulpen, bisa nulis? Bisa. Benar. Selanjutnya ya, dia mau menulis, dia nggak bawa pensil tapi bawa pulpen, bisa nulis? Bisa. Yang terakhir, dia mau menulis nggak bawa pensil, nggak bawa pulpen, nggak bisa. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi itu tandanya begini ya, tanda panah gitu ya, tanda panah. Itu dalam keseharian kita disebut dengan jika maka. Contohnya begini. Jika hujan maka bawa payung. Jika hujan maka bawa payung. Hujan itu P-nya ya. Ini P sebagai P, bawa payung itu Q-nya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi kita lihat. Yang pertama, jika hujan maka bawa payung. Benar ya? Kalau hujan dia bawa payung. Kemudian yang selanjutnya, jika hujan maka tidak bawa payung. Salah. Kenapa? Basah. Nanti kebasahan. Makanya disebut dengan salah. Selanjutnya, jika tidak hujan maka bawa payung. Benar. Kenapa benar? Nah, jika tidak hujan maka bawa payung. Bukan iseng, bukan. Panas. Ya. Tahu kan kalau tante-tante itu kalau nggak bisa kena panas itu pakai payung. Jadi benar. Selanjutnya yang terakhir, jika tidak hujan maka tidak bawa payung. Benar kan ya? Orang nggak hujan terus dia nggak bawa payung, terserah dia. Begitu ya? Itu dari implikasi. Selanjutnya, ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang diimplikasi, ya. Ya ini ya, diimplikasi ya. Untuk yang terakhir nih, diimplikasi terakhir. Ya, diimplikasi dilambangkan dengan tanda panah dua arah, sana dan ke sana. Ini tanda panah dua arah ya. Nah, itu bahasa kitanya, bahasa kesehariannya adalah jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu biar mudah kita singkat sebagai JHJ ya. Jika dan hanya jika ya. Contohnya begini. Ayah gajian jika dan hanya jika ayah bekerja. Jadi ya, pokoknya ayah gajian jika dan hanya jika ayah bekerja. Jadi si ayah itu akan gajian. Satu-satunya cara gajian adalah dengan dia bekerja. Nah, coba kita periksa di sini. Dia bekerja, ya, dia bekerja ya. Kemudian dia gajian. Berarti benar ya? Betul. Nah, kemudian di sini. Dia bekerja, tapi dia tidak gajian karena bekerja itu
karena dia bekerja dia tidak jadinya tidak gajian, berarti salah kan? Ya? Nah, kemudian yang selanjutnya di sini dia tidak bekerja tapi dia gajian, itu juga salah. Kenapa? Koruptor. Jadi dia tidak bekerja tapi dia gajian, itu artinya dia makan gaji buta, salah ya. Selanjutnya dia tidak bekerja kemudian dia tidak gajian, benar kan ya? Pernyataan tersebut benar. Itu adalah diimplikasi ya. Dah. Kalau sudah sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi. Ini video ini silakan kamu catat ya. Kalau mau nyatet itu gampang, di pause, nanti dicatat ya. Kalau bingung ulang lagi, tinggal di replay aja, diputar ke depan lagi, di slide lagi ke depan ya. Ya. Sudah dari saya, sekian dari saya, segitu dulu ya. Besok semoga kita bisa ketemu lagi ya. Kalian masih sehat, saya juga masih sehat ya. Kita bisa ketemu lagi, kita belajar lagi. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Boleh jalur pribadi, silahkan jalur pribadi, nggak apa-apa. Semakin kamu sering nanya sama saya, semakin saya senang. Karena apa? Dengan kamu bertanya, maka kamu membuktikan bahwa diri kamu tidak kalah dengan corona ya. Semangat belajar kamu tidak kalah dengan corona ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.